warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Desti Rizlia Malik. Aku mahasiswa di kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari itu, aku akan memperkenalkan 7 makanan dan benda khas dari daerah asalku atau dari kampungku, yaitu Kabupaten Melawi. Langsung saja. Yang pertama ada robong asap. Robong asap adalah makanan khas dari kampungku. Robong asap itu sebenarnya ndak isi bumbu-bumbu khas. Ya memang hanya murni dari robong, dari bulu muda. Habis ya disinsap halus-halus, direndam, dipokap selama beberapa malam. Jadilah ya robong asap. Adapun cara mula, yang pertama tuh robong asap disinsap halus-halus. Habis ya diproses, dibasuh. Setelah dibasuh, ya diberi bumbu seperti garam, micin, gula, bawang putih, bawang merah. Habis ya dipokap dalam air selama beberapa hari. Ya direndam dalam air. Daya ditutup rapat-rapat pakai badah. Setelah tutup rapat-rapat, disimpan di tempat yang tertutup atau tidak terkena panas matahari. Setelah dipokap beberapa malam, ia dapat langsung dimakan atau langsung dijadikan kayu. Robong asap dapat diolah jadi samal. Habisnya dapat dikuahkan kayu santan ataupun dapat ditumis biasa saja, karena robong asap itu termasuk makanan yang simple, walaupun sebelumnya ya harus dipokap dulu, harus direndam dulu. Nah, sebenarnya robong asam juga dapat dicampur dengan segala lauk pauk. Misalnya robong asam disamal campur ikan teri, tabak ikan sarden yang keam. Nah, setelah udah dimasak, nampak langsung dimakan, karena robong asam itu benar-benar simple ngurus, apalagi kalau udah jadi. Lanjut ke makanan yang kedua, yaitu ada ompit. Ompit mungkin bukan hanya dari kampung saja, tapi dari kampung-kampung lain pun ada. Tapi memang itu juga khas dari daerah-daerah yang kampungnya ada yang menjadi petani atau jadi perumah. Nah, ompit itu biasa dari pulut muda atau pulut yang punah masak, punah jadi padi. Ompit itu bisa dimakan langsung atau langsung digulai dengan gula, dengan gula nau, dengan yang muda. Ompit itu banyak-banyak digemari oleh orang. Saja benar-benar kalau dijual 15.000 semua ya pasti laku. Nah, adapun cara mula ompit itu ia dengan cara diunyi. Setelah diunyi, ia padi dikikis. Setelah dikikis, lalu dikacau. Setelah dikacau, ia akan ditutup dalam losung. Nah, setelah ditutup, ia akan ditompik. Setelah tompik, jadilah ompit. Bisa dimakan langsung ataupun mau digulai pun juga bisa. Karena proses yang begitu panjang tadi, maka ompit pun dijual dengan harga 10.000 atau 15.000. Bahkan kalau yang baru-baru atau yang benar-benar baru mula itu bisa jadi 25.000 semua. Itu sangat laku, karena peminat ompit itu sangat banyak, dan yang di kampung itu orang yang berumah itu sedikit. Jadi orang yang beli itu nyan. Sangat-sangat laku lah ompit itu. Apalagi kalau udah digulai saja nyan orang. Yang selanjutnya ada benda khas dari daerahku atau dari kampungku, ada tempayat. Tempayat ada tempayat besar, tempayat tidak bertelinga, ada tempayat halus. Kalau tempayat besar biasanya dikaitkan dengan hal-hal mistis atau hal-hal gaib, dan biasa ditabuk bahu rumah kalau tempayatnya udah tua. Tapi biasa ada juga tempayat yang diam di rumah, kayak naruh segala boras, segala pohon-pohon di dapur lah intinya. Nah, ada juga tempayat yang halus. Tempayat yang halus tuh banyak jual di pasar. Tempayat yang halus tuh pakai wak nikah biasa, kayak hantar adat. Ia disebut tempayat kapat. Isi ada boras, ada duit. Tempayat kapat tuh untuk syarat untuk meminta betina. Nah,
tempat kapan tuh harus ada, ndak boleh ndak. Dahya ada losuk. Nah, losuk tuh sebenarnya bukan hanya dari kampungku aja sih, tapi banyak kampung pun ada losuk, tapi termasuk benda khas lah dari kampungku. Losuk tuh biasa terbuat atau dipulah dari kayu durian, karena ya kalau dipulah dari kayu tebliat itu mahal, kalau digogak dan kalau dibayi biasa masyarakat di kampung tuh ngambil yang simpel lah, ngambil dari kayu durian, kayu pekawai, pokok kayu-kayu yang mudah ditemu. Dan harga pun kalau dari kayu-kayu yang biasa tuh agak terlalu mahal. Ukurannya agak terlalu besar, ya paling biasa lebar 30 cm, panjang semeter ya, ataupun setengah meter kadang. Karena kalau besar gila tuh podi main, nah diameter lubang dalam losuknya biasa hanya 10 cm. Halus ndak perlu besar-besar. Losuk tuh pun biasa digunakan tuh untuk nutuk gula padi, tapi karena baru tuh udah ada mesin jadi ke nutuk dan ubi. Jadi selanjutnya ada capat tuh bukan hanya di kampungku aja, tapi banyak di kampung orang lain, tapi juga termasuk benda yang banyak di kampungku atau khas. Capan tuh biasa dipakai kayak nompi padi, kayak nompi boras, dan kayak nompi kacang-kacangan, kayak ngulih seanda aba antah. Nah, capan tuh pun terpulah dari bambu atau dari buluh. Pulah dari buluh yang mana prosesnya juga cukup panjang. Biasanya capan tuh banyak dijual pada saat Promanganyi. Kalau Promanganyi pasti banyak orang menjualnya capan. Nah, ukuran capan pun kadang enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil, sedang-sedang. Nyaman mudah diangkat. Ukuran capan biasa itu untuk lebar sekitar 20 cm dan panjang sekitar 30-35 cm atau sekitar setengah meter, mungkin setengah meter. Nah, cara mulai capan itu sangat panjang karena ia melalui beberapa tahap yang sangat panjang. Yang pertama, bulu dibrose, bulu digalai, bulu diraut, udah diraut dayak bulu kamu dironap, udah dironap naik dijemur, udah dijemur barulah dianyam. Dianyam pun tidak setegal nganyam, sangat lama nganyam, butuh waktu berhari kalau misalnya ia tidak tutit nih jaya guna. Kadang satu capan tuh bisa jadi dalam seminggu kalau misalnya disambil dengan kerja lain, karena benar-benar capan tuh sangat podi mulah, dan orang tertentu yang dapat mulah secara tahan lama. Karena ada orang yang biasa mulah tuh mulah capan tuh barang hari enggak ya poti mulah. Kemudian ada kayu ulit atau tebliat. Kayu ulit itu mahal di kampungku karena ia sangat sulit ditemukan, termasuk benda khas dari kampungku. Karena untuk menemukan itu kita harus nyedot dalam air. Biasa kayu tebliat itu banyak ditemu dalam air karena banyak udah punah di kampung. Kayu tebliat itu banyak macam digunakan, dipakai kayak mulah apapun. Biasa pakai mulah meja, pakai mulah kursi, pakai mulah lemari, pakai mulah tempat tidur, pakai mulah tiang pembangun rumah. Ya mereka guna kayu ulit atau kayu tebliat. Kayu tebliat itu benar-benar mahal di kampungku. Harga bisa sampai 2 atau 100 lebih sekayu yang 4 meter. Nah, yang 2 meter pun ada, tapi dia memang mahal kayak tebliat di kampungku, dan karena podi ditemu. Nah, yang terakhir ada niru. Niru tuh hampir sama dengan capat mulai saja, benar-benar sama. Ya hanya beda di penganyaman aja. Kalau capat kan dia anyam dengan bentuk agak melengkung ya. Kalau niru tuh dia anyam dengan bentuk bulat. Karena niru tuh dipakai tuh dengan cara digeser-geser pia. Kalau capat dipakai dengan cara ditampi pia.
Nah ya, sekian dari aku. Aku memperkenalkan 7 makanan dan benda khas dari daerah asalku. Untuk kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Sampai bertemu di berita selanjutnya.